Sepintas kalau kita melihat gambaran perjalanan tadi, kita bisa ibaratkan itu sebagai seorang musafir yang haus akan ilmu pengetahuan gitu, Iya. Nah, dia sampai dapat nemuin suatu tempat atau wadah di mana di dalamnya bisa untuk saling berbagi segala macam ilmu pengetahuan. Nah, Sanggar Sibuk ini yang berdiri di tanggal 11 Maret 2010 didedikasikan untuk sebagai tempat saling berbagi gitu. Berbagi Om. Iya, karena Sanggar ini kan singkatan dari Sanggar Sibuk itu singkatan dari seni budaya, usaha, dan kreasi. Cakep tuh. Nah, semoga wadah ini mampu membentuk karakter anak-anak muda yang berdedikasi, yang mampu untuk ikut melestarikan seni budaya, Betul. membangun gerak usaha, sehingga mampu menimbulkan kreasi-kreasi baru di dalamnya kayak Dalamnya. gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong bicara tentang budaya, tapi kan kebanyakan anak-anak muda sekarang kurang akan minat untuk berbudayanya Om. Nah, itu sih sebenarnya tinggal bagaimana cara pembinaan di dalamnya sih kalau menurut Om ya. Karena anak budaya, anak-anak muda kalau bicara tentang budaya agak mundur gitu ya. Ada Kayak- suatu hal nggak yang bisa menarik supaya mereka punya semangat gitu kan, atau punya rasa bagaimana mereka mau bergulut di dalam budaya? Nah, itu emang. Nah, jadi gerakan usaha yang ada di dalam Sanggar ini coba kita bentukkan nih, sebagai sesuatu bukan hanya yang sifatnya angan-angan. Maka kita bangun gerak usaha yang benar-benar real, dapat atau mampu untuk menopang kehidupan setiap anak muda di dalamnya. Nah, gerak-gerakan usaha ini yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak muda di dalamnya. Berarti coba susupin di dalam usaha ya, supaya Oh. mereka bisa punya semangat di dalamnya. Jadi usaha kita pun nggak lari dari gerak budaya. Umpama kita usaha kuliner, kuliner yang tertuju kepada budaya itu sendiri, seperti kuliner soto Betawi, gado-gado Betawi, nasi goreng Betawi, atau yang lain-lain yang berbau kebudayaan kita sendiri. Oke. Itu untuk menopang ya. Memang sih jadi yang sekarang nih faktor ekonomi yang jadi kendala sih Om. Makanya Jelas. memang jadi anak-anak budaya, anak-anak muda zaman sekarang ini nggak fokus dalam berbudaya karena dia memikirkan faktor ekonomi tadi. Benar-benar, karena emang kebanyakan terhalang di situ. Mereka terhalang di faktor ekonomi, sehingga buat berpikir jangan lagi mempertahankan buat mikirin budayanya juga kagak gitu. Iya, iya. Banyak akhirnya budaya-budaya kita sendiri lenyap begitu aja. Nah, kalau kita sebagai anak bangsa tidak bisa melupakan budaya, karena kalau menurut Om secara pribadi budaya adalah benteng terakhir, Iya. sehingga perlu kita melestarikan, bahkan perlu kita ngabdi di dalamnya. Ada pengabdian kita. Sepintas kita juga dengar ada suatu yang digaungkan dari Sanggar Sibuk tuh ya Om, yang bunyinya itu tidak berusaha menjadi jago, cuma kepengen jago dalam berusaha. Nah, itu yang kita jadikan slogan di dalamnya. Slogan ya. Slogan kita di Sanggar Sibuk adalah tidak berusaha menjadi jago, cuma kepengen jago dalam berusaha. Artinya semangat berusaha kita timbulkan Ya, agar betul. dapat membangkitkan jiwa untuk pengabdian kepada seni budaya. Betul. Kita memberi ketenangan lah kalau usaha ini dikembangkan terus dan akhirnya mampu untuk menopang kehidupan, maka budaya dengan tenang, dengan legowo kita mampu mengabdi di dalamnya. Siap. Setidaknya tidak dari dalam hal seperti itu Om coba bangun usaha, ya kan, di dalamnya diselingi dengan pengabdian budaya. Tapi memang tidak menjadikan mereka juga jadi mental pengemis. Jangan, pemuda-pemuda kita dimanapun berada harus mempunyai semangat mandiri. Betul. Maka Sanggar ini memiliki visi menciptakan karakter diri yang mandiri. Keren. Maka bentuk usaha itulah yang kita bangun. Istilah kalau orang Betawi bilang sih ya, biar kecil asal jadi bos, biar kecil asal Cakep. jadi ownernya. Betul. Jadi mereka leluasa ya, punya pemikiran merdeka untuk mengembangkan budayanya, nggak terhambat atas ekonomi gitu. Sekarang pemuda-pemuda kita kebanyakan terhambat di situ gitu. Iya. Tapi ada satu hal juga yang lebih menarik Om. Lebih keren lagi kalau
apabila budaya ini kita balut lagi di zaman yang sekarang kan serba modern ya, Om. Iya, Yang iya. berbau teknologi. Itu lebih keren lagi kalau kita paduin budaya kita nih dengan teknologi. Jelas, Om harus akuin. Iya, Ada satu kelemahan diri gitu ya. betul. Ya namanya kita dulu apa ya kurang dah belajar ke teknologi. Iya. Makanya wadah ini kita sebut sebagai wadah tempatnya saling berbagi. Maka nggak menutup kemungkinan untuk anak-anak muda yang memiliki pengetahuan tentang teknologi. Ya contohnya kayak Bang Email aja dah. Iya. Kayak Om minta bantu gitu supaya mengembangkan budaya kita lebih luas agar dapat dikenal oleh masyarakat luas, bahkan kalau bisa ke seluruh dunia. Nah itu dia tadi, makanya kan ada bentuk kekhawatiran yang kita rasain buat generasi muda sekarang. Om bisa lihat tengoklah di sudut-sudut gang tuh anak-anak muda memanfaatkan teknologi kurang bijaksana kalau Nah. buat saya gitu loh. Daripada dia di pojokan gang tidak punya arahan tujuan di dalam hidupnya untuk menggunakan teknologi, ada yang di sudut gang cuma main game atau hal apa-apa. Lebih bagus kan kalau kita bijaksana, yuk kita paduin dengan budaya, perkenalkan budaya kita sampai ke dunia luar yang lebih luas kan. Nah, gitu. itu kayak menjadi PR kita ya. Bagaimana caranya kita menampilkan bentuk-bentuk tontonan yang mampu menggugah mereka Iya. agar mau nonton. Budaya nih keren. Kita harus mampu menandingi konten-konten lain, istilah konten tadi ya. Kalau Om sih nggak ngerti bahasa-bahasa gitu sebenarnya. Cuman berhubung Bang Email cetusin gitu, maka kita coba minta agar budaya kita bisa dikembangi melalui tontonan-tontonan, terus anak-anak muda berbalik nontonnya ke budaya. Maka kita PR kita bagaimana caranya budaya ini tampil semenarik mungkin. Begitu, Bang. Ada pesan moral untuk generasi muda yang sekarang di zaman yang modern ini, berbijaksanalah untuk memanfaatkan suatu teknologi. Jadikan teknologi itu ujung tombak untuk mempertahankan atau melestarikan budaya kita. Karena budaya adalah benteng terakhir negara kita. Salam budaya.